Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kekuatan, kemampuan, kesempatan untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Teriring doa semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang kami sampaikan Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah ini adalah sebaik makhluk ya. Jadi ukuran manusia yang baik itu tidak ditentukan oleh jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, keperkasaan dan kekuasaan, tetapi kriteria ukuran manusia yang terbaik itu adalah orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam bahasa yang sehari-hari itu adalah kritik ya, kritik atau saling mengingatkan itu ya. Nah, di dalam Islam memang ada aturan ya, ada etika bagaimana mengkritik, bagaimana berpendapat ya di dalam kehidupan itu ya. Sebagai contoh, misalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan di Madinah, itu melihat sekelompok petani ya, sekelompok umat yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu Rasulullah memberikan tanggapan, sekiranya mereka tidak melakukan hal itu, maka pohon kurma itu tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Artinya masyarakat Madinah itu juga ya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun ya di dalam kehidupan masyarakat ya. Akhirnya pohon kurma itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik ya. Tapi ketika masyarakat Madinah itu melakukan bagaimana bertani secara kebiasaan, secara turun-menurun, maka kurma itu tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Lalu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi kalian lebih mengetahui urusan tersebut, artinya
kalian lebih mengetahui urusan dunia gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah tersebut dapat dijadikan contoh ya, pelajaran dalam memberikan pendapat atau kritik ya itu. Jadi yang pertama, memberikan pendapat atau kritik atau saran atau masukan itu atau tanggapan itu merupakan hak setiap orang. Tapi harus dilakukan dengan benar, dilakukan dengan baik, dilakukan dengan santun dan tepat ya. Kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyakitkan orang lain, agar tidak membuat perasaan orang lain itu menjadi tidak nyaman gitu, tidak enak gitu ya itu. Kemudian yang kedua, berpendapatlah sesuai dengan kadar kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki. Jadi bila kita itu tidak tahu persoalannya, tidak memahami materinya, tidak menguasai apa yang dibahas, yang dibicarakan dalam masalah itu, kita diperintahkan lebih baik diam. Itu ya, diam. Jadi jangan sampai kita tidak paham persoalannya, tidak mengetahui ilmunya, lalu kita memberikan pendapat, apalagi kalau kita sampai menghakimi yang berbeda pandangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kapasitas yang dia miliki itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Gitu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengarannya, penglihatannya dan hati nuraninya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu ya, kita harus betul-betul berhati-hati di dalam menyampaikan kritik itu ya. Kemudian etika yang ketiga di dalam menyampaikan pendapat ataupun kritik itu harus menghargai pendapat orang lain. Karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran itu adalah sebagai sunatullah dan sebagai rahmat gitu ya. Itu. Jadi katakanlah misalkan dalam penentuan 1 Ramadan itu ya. Penentuan 1 Ramadan itu kan ada yang menggunakan hisab, ada yang nonton atau melihat bulan, ada yang langsung telepon kepada Allah itu yang siapa itu yang di Gunung Kidul itu kan langsung telepon kepada Allah. Nah, karena beda metode maka hasilnya juga berbeda, Pak. Itu. Lah bagaimana cara mensikapi perbedaan itu? Ya semuanya benar itu. Semuanya benar. Sesuai dengan argumentasinya masing-masing gitu ya. Itu. Jadi kalau di Muhammadiyah kan sudah menentukan berdasarkan hisab ya. Jadi 1 Ramadan 1446 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Jadi Jumat malam itu sudah melaksanakan tarweh. Kemudian yang nonton bulan, melihat bulan ya nanti dulu. Itu.
Sebetulnya nonton, melihat itu kan bisa dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan ya, dengan ya teknologi, ilmu pengetahuan dan ya teknik yang alat teknologi yang canggih ya itu juga bisa, tidak harus melihat dengan mata kepala gitu ya. Tapi karena kepercayaan masing-masing ya harus kita hormati gitu. Dan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 itu. Bahkan Arafah dan hari besarnya juga sudah ditentukan sekalian ya. Oleh karena itu ya kita harus saling menghormati. Kemudian tentang sholat qiyamul lail atau sholat tarawih itu juga berbeda-beda itu ya, berbeda-beda dan masing-masing juga memiliki dasar ya, memiliki dasar. Dasarnya kalau perawi hadis itu kan sebetulnya urut-urutannya itu dari Imam Al-Bukhari, lalu Imam Muslim, lalu Imam Abu Dawud, lalu Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya itu. Jadi kalau misalkan ada yang 443 itu kan perawinya ya, hadisnya itu berdasarkan Bukhari Muslim, jadi lebih kuat ya. Ada yang 22223 itu ya itu. Kemudian kalau ada yang 222221 itu perawinya berdasarkan hadis Zaid bin Khalid ya Al-Juhani, itu diriwayatkan oleh Muslim itu. Ada yang 812 itu diriwayatkan oleh Muslim. Ada yang 821 itu diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Ada yang 92. Jadi kalau 92 itu riwayatkan Muslim juga itu ya. Kemudian ada yang 101, coba ini diriwayatkan oleh Nasa'i. Ada yang 452 itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ada yang 2225 itu diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ada yang 83 itu oleh Nasa'i. Ada yang 272 itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, itu. Jadi ya karena masing-masing ada dasarnya ya, mari kita hormati. Kalau di Masjid Candi Raya kan sudah terbiasa 443 itu ya itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, etika berpendapat atau menyampaikan kritik itu apabila pendapat yang disampaikan itu tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, itu kita juga harus sportif, misalkan segera minta maaf bila pendapatnya yang disampaikan itu tidak sesuai ya, karena tingkat sportivitas itu bisa ya, meredam ketegangan, kekacauan dan dalam menyikapi masalah itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau etika menyampaikan kritikan itu memang harus dilakukan dengan ikhlas ya, bukan karena dengki, bukan karena motif tertentu, tetapi semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan bahwa wajib bagi setiap orang yang memerintahkan kebaikan
dan mengingkari kemungkaran itu berlaku ikhlas, ya. Menyadari bahwa tindakannya adalah sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kondisi dan menegakkan hujah atasnya, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari melecehkan orang. Jadi kalau misalkan kebijakan Pak Prabowo itu kan makan gratis. Sebetulnya kalau menurut teori makan anak itu kewajiban orang tua. Kewajiban negara itu bagaimana menciptakan tenaga kerja sehingga orang tua itu bisa bekerja dengan baik, bisa memperoleh penghasilan yang layak, sehingga bisa memberikan makan anaknya itu secara baik juga gitu. Itu menurut teori. Perampingan tenaga anggaran, efisiensi dan lain sebagainya, sementara birokrasinya gemuk gitu ya ini. Nah, ini kan juga harus hati-hati kalau menyampaikan kritik kepada pejabat itu ya itu. Lalu yang kedua, etika menyampaikan kritikan itu juga disertai dengan ilmu yang di bidangnya itu. Lah Ibnu Taimiyah juga pernah menyampaikan hendaknya setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang alim terhadap apa yang diperintahkan dan yang dilarang itu. Kemudian disampaikan dengan kelembutan, dengan kesantunan itu ya. Itu penting ya, apalagi menyampaikan kritik kepada tokoh atau pejabat. Dan pengalaman menunjukkan bahwa orang yang menyampaikan kritik apalagi disampaikan dengan tidak santun, disampaikan dengan cara kasar itu biasanya itu enggak akan dipakai itu di pemerintahan. Ya, biasanya dianggap dianggap keras, dianggap ngerecoki dan lain sebagainya itu. Lah bagaimana cara mengelola kritik? Ya sudah barang tentu cara mengelola kritik itu yang pertama harus bersabar menghadapi kritikan itu. Kemudian yang kedua itu ya bersyukur menerima kritikan itu sehingga bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri, bisa mengetahui kekurangannya, kesalahannya, sehingga upaya untuk memperbaiki diri itu jelas. Yang terakhir ya berterima kasih kepada para pengkritik ya, kita jalin silaturahmi agar hubungan kepada mereka itu bisa harmonis dan terjaga dengan baik. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.